Jangan salah, Bas Tobelo kemarin dicari loh. Nanti saya jelaskan Bas Tobelo yang dicari. Nah, itu mereka diambil langsung. Padahal dulu mereka juga general worker. Ada juga di PT IWP yang membutuhkan. Ini memang tukang cukur. Cukur apa? Kemarin ada, itu dia dari welder. Setelah pembagian divisi, dia tidak di welder lagi. Dia langsung diambil ke operator forklift. Yang tadi saya katakan tantangannya itu cukup besar. Karena dorang itu kalau dapat 4 orang, terpakai banyak bicara. Kalau tahu bahasa langsung begini. Tumbak ke bawah itu ya, kanal di sini ya Motledo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Halo, ketemu lagi saya Odete Papa. Ada banyak kategori lowongan pekerjaan ini tidak diduga-duga tapi bisa Anda dapatkan. Ini yang akan saya mau jelaskan kepada kalian semua, supaya nanti yang mungkin tidak ada skill tetapi mungkin ada sedikit pengalaman mungkin di bahasa dan lain-lain sebagainya, ini akan saya informasikan kepada kalian semua. Tapi bukan hanya skill bahasa yang akan saya sampaikan hari ini. Ada juga skill yang memang kalian sudah tekuni dari dulu tapi tidak ada di loket. Monitoring seperti ini tidak dituliskan, tapi kadang ada kebutuhan. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube saya agar saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua. Oke, seperti biasa, ini kadang ada yang memiliki pengalaman mungkin mancing, tempat pangkas rambut, bahasa Inggris. Rata-rata ini kan di PT IWP ini membutuhkan orang yang bisa berbahasa Mandarin, bahasa Kiowa, bahasa Makeang, bahasa Tobelo. Jangan salah, bahasa Tobelo kemarin dicari loh. Nah, nanti saya jelaskan bahasa Tobelo yang dicari. Iya, memang betul ada dicari bahasa Tobelo. Ini yang bahasa Inggris. Ada kemarin pengalaman satu orang itu dari general worker, baru pertama kali mengikuti P2D. Setelah lulus itu dia langsung dipakai di salah satu divisi yang memang dibutuhkan orang tersebut. Ya, ini mungkin di perkapalan kemarin dia diambil karena di kapal itu selalu berhubungan dengan orang yang bisa berbahasa Inggris. Walaupun kapal dari Hong Kong, dari Taiwan, dari Cina sendiri, atau dari Singapura, Malaysia, Bangladesh, Qatar, itu selalu masuk di IWP ini. Jadi dia diperuntukkan ke tempat yang itu. Gitu Pak ya. Jadi kalau Anda melamar bisa punya skill bahasa Inggris yang ada sertifikat. Jadi melamar saja walaupun Anda itu masuk general worker, siapa tahu saja rezeki Anda memang di situ. Jika Anda yang punya skill mancing, jangan lupa nih di daftar riwayat hidup atau di pengalaman kerja Anda menuliskan hobi Anda. Mungkin mancing. Nah, karena di PT IWP ini pun kadang dicari tukang mancing. Mancing janda. Mancing janda tidak masalah. Tapi harus tahu diri. Kalau nggak orang pelaki jangan. Kalau memang duda sama janda ya no problem. Oke, setelah Anda yang tahu mancing janda lagi. Yang bisa mancing ikan. Ini kemarin ada itu orang, dia punya kartu dari pemerintah mungkin yang menerangkan bahwa dia adalah seorang nelayan. Dia masuk general worker dan dia diambil di situ memang. Langsung bawa pajeko laut. Dompi mangal ikan di pinggir Papua sana. Jadi itu jadi kasih masuk saja. Memang ada pengalaman yang aneh pun kasih masuk saja. Namanya di PT IWP itu mau melamar general worker, tuliskan saja. Oke, jadi ini saya balik lagi ke general worker. Ada beberapa orang juga yang merupakan teman-teman saya. Mereka kenal saya. Itu mereka memiliki sertifikat kelautan dan lain-lain sebagainya. Jadi setelah mereka bekerja sebagai GW mungkin ada sekitar 5, bahkan ada yang 1 tahun. Setelah ada divisi dari navigasi yang membutuhkan orang yang punya pengalaman di bidang tersebut, ya mereka diambil. Itu ada Nazmin, ada Alfon, ada Dalfon, ada Ivan Masuku. Nah, itu mereka diambil langsung. Padahal dulu mereka juga
General Worker. Jadi kita tidak pernah tahu rezeki kita di PT IWIP. Kerja, 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 dan kerja saja. Oke, dari situ ada juga General Worker yang bisa masuk ke safety dengan cara di-upgrade, yaitu John Errol. Terus ada Eka, ada Ode Mukhtar, dan ada lagi siapa? Saya lupa satu namanya. Dari Jawa itu, dari General Worker, dia langsung bisa masuk ke safety. Nah, itu karena kebutuhan yang tadi saya katakan. Jadi kalau Anda memang ada pengalaman di safety, ada sertifikat K3, K3 umum atau basic training pun dilampirkan saja. Walaupun Anda masuk ke General Worker. Setelah itu, ada juga di PT IWIP yang membutuhkan. Ini memang tukang cukur. Cukur apa? Ya cukur rambut lah begitu. Karena di IWIP juga ada barbershop. Tidak mungkin satu perusahaan sebesar IWIP ini tidak ada barbershop. Terus orang Cina itu mau gunting rambut di mana? Mau pakai mesin paras, mau paras dompet rambut? Ya tentunya pasti ada itu barbershop di PT IWIP. Jadi mau melamar pekerjaan di PT IWIP ini sebagai General Worker, ada pengalaman di tukang pangkas rambut, ya lampirkan atau tuliskan. Saya punya hobi atau saya pengalamannya di sini. Atau saat ini Anda yang bekerja di tukang pangkas rambut, saat Anda mau melamar ke IWIP, minta bantu ke bos Anda untuk buatkan pengalaman kerja Anda ya sebagai tukang cukur tadi. Nah, bisa cukur es. Bukan cukur es, cukur rambut begitu. Supaya nanti pada saat ada kebutuhan di sini pasti akan Anda diambil. Terus ada lagi yang loker tidak pernah terduga. Nah, ini dari General Worker juga. Bisa ke loader, ada juga yang ke forklift, ada yang ke rigger. Kemarin ada, itu dia dari welder. Bayangkan dari welder, setelah pembagian divisi, dia tidak di welder lagi. Dia langsung diambil ke operator forklift. Jadi dia bingung, dia curhat sama saya. Yang tadi saya katakan, ada yang cari bahasa Tobelo ini. Ah, ini yang lucu. Jadi bahasa Tobelo ini kemarin memang dicari. Bahasa Galela, bahasa Tobelo itu mungkin ada perbedaannya. Tapi mereka cari ya memang menguasai bahasa Tobelo sesungguhnya atau Tobelo asli. Tapi tantangannya cukup besar juga sih. Karena dia akan menjadi seorang jubir, juru bicara atau translator. Jadi jangan heran, bahasa Tobelo pun ada dicari untuk menjadi translator. Yang tadi saya katakan tantangannya itu cukup besar. Ya harus menaklukkan tagutil di utang darah. Itu orang penjaga hutan Halmahera ini yang menggunakan bahasa Tobelo. Jadi harus ada translatornya supaya tidak miskomunikasi dengan mereka di gunung sana. Karena dorang itu kalau dapat 4 orang, terpakai banyak bicara. Kalau tahu bahasa langsung begini. Tumbak ke bawah itu ya, kanal di sini ya mot ledo. Oke, itu dia jenis-jenis lowongan kerja yang memang kadang tidak terduga. Dan terakhir saya tambahkan di sini, ada kemarin General Worker juga, ABK speedboat. Jadi di IWIP pun ada yang tukang bawa speedboat itu. Itu saya sudah bahas, kalau tidak salah 1 tahun lalu. Yang punya pengalaman di speedboat juga, kalau memang ada bos Anda yang bisa buatkan surat pengalaman kerja Anda di speedboat. Contoh nih, speedboat Sofifi Ternate, atau Loleo Ternate, atau Bacan Saketa. Kalau memang bisa dibuatkan ya dibuatkan saja. Dan diberikan cap basah sebagai tanda sah bahwa Anda ini punya pengalaman di speedboat tadi. Apalagi nih bisa bongkar pasang mesin. Nah ini juga paling bagus, sangat menunjang sekali ini. Karena tidak selamanya speedboat di sini punya mesin itu bagus. Karena kalau ada yang bisa bongkar, ya mereka tidak perlu cari mekanik lagi. Jadi Anda bisa bongkar secara langsung. Kalau saudara saya itu 3 orang. Itu kalau cuma mesin laut, itu dibongkar, panggal-panggal baru dipasang lagi. Hanya saya ini saja yang tidak memiliki hobi seperti mereka. Tapi kalau mereka bertiga itu hobinya di laut semua. Jadi untuk kategori mesin, mereka selalu bongkar, yaitu mesin Johnson dan lainnya. Jadi kalau di speedboat ini, kebanyakan juga ini dari jetty. Kemarin dari General Worker, ditanya siapa sih ini yang bisa bawa?
mesin Johnson, banyak angkat tangan, saya dipilih satu persatu, diseleksi lagi. Itu gunanya mereka yang membawa speedboat. Kadang kalau memang ada tamu yang harus ke kapal atau ke tugboat atau ke tongkang, terus ada pembersihan area wilayah lautan, ya mereka itulah yang akan mengerjakan hal tersebut. Jadi itulah kenapa ada juga operator speedboat itu memang dicari di PT IWIF. Jangan lupa support terus channel YouTube saya dengan cara subscribe. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam, sampai jumpa. Bye-bye.